warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lailatus Syarifatul Izzah SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju dengan menggunakan model pembelajaran TPACK. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya lagi kita awali dengan membaca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Berarti sekarang saya absen dulu ya. Mevi, Hanum Mufida, Alin Sabrina, Aira Humaira, Fabian, Anindia belum ya? Maaf, Anindia. Fabian masuk. Faiz Haza, Alif Rizky, Syauki. Pertemuan hari ini kita nanti akan masuk di bab baru. Nah, sebelum masuk di bab baru, apakah kalian masih ingat materi yang telah lalu? Nah, ingat bab apa coba? Iman, ya kan? Bab iman. Jadi ada bab iman. Iman itu berarti ada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Masih ingat ya? Iman kepada siapa saja? Allah yang pertama. Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Kitab. Yang keempat? Nabi dan Rasul. Yang kelima? Hari akhir. Yang keenam? Oke, sip. Masih ingat semua. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa saja?
rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu kan kemarin sudah saya jelaskan, ihsan itu tentang perbuatan baik. Berarti sudah paham semua materi yang minggu lalu ya. Kita sekarang masuk di bab baru. Apa itu? Munafik, keras hati dan keras kepala. Sip, Mbak Mevi. Munafik, keras hati dan keras kepala. Jadi kita sekarang mempelajari materi perilaku tercela semua ya. Oke. Saya buka materinya. Tentang dampak negatif sikap munafik, keras hati dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Ini bab selanjutnya kita. Yang pertama, capaian pembelajarannya dulu. Kalian harus bisa menganalisis dampak negatif sikap munafik, keras hati dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat konten mengenai dampak negatif sikap munafik, keras hati dan keras kepala sehingga dapat meyakini bahwa sikap munafik, keras hati dan keras kepala merupakan larangan agama serta membiasakan sikap jujur, tanggung jawab dan cinta. Dan itu capaian pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai di materi ini ada ini 5. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran bab ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Tadi ya, yang pertama ada pengertian munafik, terus nanti ada keras hati dan keras kepala. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Yang ketiga, mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik, keras hati dan keras kepala. Yang keempat, menghindari dampak perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Dan yang kelima, mengambil hikmah dampak perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Ini ada 5 ini. Nah, kita lihat bersama-sama di slide ada 3 gambar di sini. Coba siapa yang mau mengidentifikasi dari gambar ini dulu yang pertama? Ya gambar ini. Oke Mbak Mevi, bisa berdiri. Apa ini gambarnya? Ceritakan coba. Orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua. Oke, terang sedikit Mbak Mevi. Orang yang munafik, orang yang bermuka dua. Terus? Berkata tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, berkata tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Terus? Janji namun mengingkari. Janji tapi mengingkari. Diberi amanah namun tidak dijalankan. Oke, diberikan amanah tidak dijalankan atau tidak sanggup. Jawab oke, beri aplaus untuk Mbak Mevi. Sudah bisa mengidentifikasi gambar yang pertama. Nah, kita lanjut. Ini berarti ciri-cirinya, gambarnya menjelaskan tentang perilaku munafik. Oke, yang kedua, kira-kira apa ini? Siapa coba? Saya. Oke, Alif. Orang kedua itu ya keras hati. Kalau dibilangin sukanya tutup telinga, Keras hati. tidak mau mendengarkan orang lain. Oke. Jika berpendapat, Oke. jadinya egois dengan keinginan kita sendiri. Sip. Itu ciri-ciri dari orang yang memiliki sikap keras hati. Selanjutnya gambar yang ketiga. Siapa? Oke, Pak Is. Mas Pak Is, apa ini? Orang keras kepala. Oke, gambarnya orang keras kepala. Orang keras kepala itu seperti apa gambarnya? Yang memiliki sifat yang sulit menerima pendapat orang lain, Sulit menerima pendapat orang lain. Oke. Terus? cenderung mempertahankan egonya sendiri. Oh iya. Sendiri. Oh, cenderung mengandalkan egonya sendiri ya. Ini hampir mirip. Oke. Terus apa lagi? Sering membantah pendapat orang lain. Sering membantah pendapat orang lain. Oke, sudah disebutkan 3. Nah, boleh duduk. Dari 3 ini kalian sudah bisa mengidentifikasi
aplikasi dari masing-masing gambar. Padahal kita baru masuk langsung ke materi. Apa itu arti munafik, keras hati dan keras kepala? Bisa kalian bayangkan tadi ketika kalian saya suruh melihat gambar kedua ini, itu sulit untuk membedakan di awal karena kalian belum mendapatkan materinya. Jadi ini antara keras hati apa keras kepala. Tapi nanti setelah kita mempelajari lebih dalam tentang materi ini, munafik, keras hati dan keras kepala, nanti kalian bisa menyimpulkan, oh yang keras hati seperti ini, yang keras kepala seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Pengertian munafik. Munafik adalah sikap tidak konsisten antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jadi tidak sama. Dia mengatakan apa, ternyata yang dia lakukan apa. Nah, jadi tidak sama. Terus selanjutnya, ciri-ciri orang munafik dari hadis riwayat Muslim. Itu ada beberapa ciri-ciri orang munafik. Saya nih, ciri-cirinya saya ambilkan langsung. Yang pertama, jika diberi amanat, dia khianat. Amanat itu apa? Kepercayaan. Tapi dia mengkhianati. Yang kedua, jika berbicara, dia berdusta. Dusta itu apa? Bohong. Oke. Yang ketiga, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi. Terus biasanya kalau kita orang Islam kalau mau janji itu biasanya mengucapkan apa? Insya Allah. Artinya apa? Jika Allah mengizinkan, insya Allah ya. Jika berselisih dia akan berbuat dolim. Lanjut. Sekarang ke keras hati. Tadi siapa yang jawab keras hati? Alif ya. Nih, keras hati adalah sifat yang tertanam di dalam hati berupa tidak peduli atau acuh tak acuh. Di jalan ketemu orang yang jatuh, terus acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau menolong. Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Batu itu sifatnya keras. Ibaratkan di sini membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Lanjut. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Tanda-tanda keras hati, bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, tidak mau memaafkan kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan sendiri. Nah, ini faktor penyebabnya sikap munafik dan syirik. Nyambung ya, dari materi sebelumnya ada munafik, di sini juga penyebabnya karena dia munafik sering berbohong dan syirik juga. Terus akhirnya mengeras hatinya, melanggar janji. Nih, berarti ciri-ciri dari munafik tadi, dari hadis riwayat Muslim tadi, itu menjadi penyebab kerasnya hati. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke keras kepala. Siapa tadi yang mengidentifikasi gambar keras kepala? Faiz. Keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya. Dalilnya ada di Quran surat Luqman ayat 18. Yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Oke, ayatnya ini saya baca dulu, terus nanti kalian menirukan ya. Ini saya baca dulu seluruhnya, setelah itu yang kedua nanti kalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Quran surat Luqman ayat 8. Siap? Baca bersama-sama. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
selalu menolak ide atau pemikiran orang lain. Nah, ini hati-hati, selalu menolak ide atau pemikiran orang lain. Cara mengobatinya, oh berarti ada cara obat untuk penyakit keras kepala. Apa? Belajar mendengar pendapat orang lain. Belajar mendengar pendapat orang lain. Jadi jangan gampang egois. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap segala kemungkinan. Jadi bisa menerima segala kritik saran dari orang lain, karena kritik saran dari orang lain itu bisa membangun kita untuk lebih baik. Yang ketiga, belajar mengakui kesalahan diri sendiri. Yang keempat, waspada dan selalu berhati-hati terhadap bujuk dan layan iblis. Nah, tadi sudah mengetahui semua informasi materi tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Siapa itu namanya? Yuk, dari situ. Nah, ada materi keras hati, munafik, keras hati, dan keras kepala. Sudah paham semua? Ya. Nah, terus ini Bu Dewi punya video tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Berikut juga materinya atau e-booknya. Bisa dipindai ya. Sudah punya kuota semua? Iya ya? Oh iya, dia punya kuota semua. Oke, silakan dipindai materinya di sini. Tuh, dipindai. Sudah bisa semua? Memindai? Sudah bisa dipindai semua ya materinya. Di dalamnya ada apa saja di situ? Ada apa? E-book dan video. Oke. Jadi yang sudah bisa melihat berarti tahu isinya e-book dan video. Nah, ini nanti akan saya bagi jadi 2 kelompok. Berarti yang laki-laki 4 anak ini, yang perempuan 4 anak ini. Saya. Oke. Nah, tugasnya apa? Setelah kalian menyaksikan video tentang munafik, keras hati, dan keras kepala dan ada e-booknya, silakan dibuat mind map. Tapi di Canva. Bisa dipahami? Silakan dibuat terlebih dahulu. Bisa berkelompok. Apa? Ada yang ditanya, mau tanyakan? Apa tadi? Tentang mapping. Nah, mapping itu kan tentang konsep. Contoh tentang keras hati. Ada ciri-cirinya orang keras hati. Ada dampak negatif menghindarkan. Ada dampak untuk menghindarkan diri dari perilaku keras hati. Terus manfaat menghindarkan dirinya apa, hikmahnya apa, seperti itu. Jadi ini ada nih yang di tengah-tengah keras hati. Buat mapping. Ini akhirnya udah seperti itu ya. Sudah selesai ya. Ini yang sudah masuk kelompoknya Mbak Mevi. Monggo silakan, siapa yang mau maju? Oke. Maju semua tadi berempat. Perkenalkan kelompoknya. Saya buka. Diawali dengan salam dulu, terus
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya nah ini untuk refleksinya silakan diisi tabletnya ini. Nih, diisi tabletnya untuk bahan refleksi. Bisa dikembalinya, karena dikembalinya terus diisi tabletnya refleksi. Oke, silakan diketikkan di situ hikmahnya apa tentang menghindarkan diri dari perilaku munafik. Nah, ini sudah ada yang mengirim dua. Oke, lanjut, siapa lagi? Nah, itu sudah muncul punya Mbak Mevi. Yang lain sudah? Sudah, langsung dikirim saja. Oke, ini siapa ini? Belum. Oke. Nah, sudah mengisi paket semua ya? Oke, kalau sudah mengisi refleksi di Padlet semua ini, sekarang ada asesmen formatif Mbak Munafik. Oh ini ada ini. Oke, selanjutnya nih silakan dikerjakan. Oh enggak, ini wis nih. Ini asesmen formatifnya yang dijawab ada 5 pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Bentar. Yuk cepet-cepetan kalau ini. Berapa detik coba mengerjakannya? Atau berapa menit? Coba saya lihat ya. Ada yang sudah mengirim? Sudah selesai? Oke, kita lihat. Mevi, dalam waktu 25,9. Ayo siapa yang bisa mengalahkan Mevi? Mevi di peringkat ke-1. Yuk, siapa kira-kira yang bisa mengalahkan Mevi? Tuh, Mevi langsung di peringkat 1. Ada yang sudah mengirim lagi? Ya, refresh. Nah, siapa ini? Aira di peringkat 4 kali ini ke 98.
Belum. Kamu masih tidak terima dengan hasilnya? Ada deh. Ada benar hati di kakak. Sudah masuk belum? Belum mengirim. Masih lama. Oke. Dua tahun nih, Be. Tahu ke? Sejarah tahu. Sejarah paham. Tujuh. Tuh. Belum masuk? Wih, Sip. Doa Alif sudah. Aku sudah. Sejarah paham. Aku kabeh. Sudah ya? Bisa libur. Nah, oke, sudah selesai semua. Tadi kalian sudah berdiskusi dari melihat video dan e-booknya, sudah didiskusikan, sudah membuat mind map ya. Iya, Bu. Sudah jelas ya, mind map dari Canva sudah dibuat, terus apalagi ya tadi ya? Mind map sudah, Iya. terus itu refleksi ya. Refleksi di Padlet sudah mengisi semua. Ini ya, Padlet sudah, asesmen sudah. Siapa tadi pemenangnya? Alif tetap ya. Kan sesuai huruf desainnya diawali dengan huruf Alif ya sudah. Oke. Sudah paham semua tentang hari ini? Bisa kita cukupkan pertemuan hari ini? Ya. Nah, kalau sudah paham semua, tetap semangat ya. Iya, Bu. Nanti kalau mau pulang hati-hati. Sekarang musim hujan, tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.